dan sinyal bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Baik juga, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Iman, mohon izin hari ini saya akan mengadakan supervisi ketika Pak Iman melakukan coaching dengan Ibu Sri gitu. Nah, sebelum ke kegiatan tadi saya akan ngobrol-ngobrol dulu gitu ya dengan Pak Iman berkaitan dengan rubrik penilaian untuk percakapan coaching itu. Pasti Pak Iman sudah tahu gitu. Alur coaching itu alurnya itu kan Tirta gitu. Jadi Tirta itu apa Tirta itu Pak Iman? Pertama mungkin dari tujuan, kemudian juga identifikasi masalah, kemudian juga lanjut rencana, kemudian nantinya diakhiri dengan tanggung jawabnya. Jadi itu, Pak. Betul sekali. Jadi nanti ketika proses coaching, Pak Iman pastinya melakukan alur Tirta tersebut. Nah, yang selanjutnya di coaching itu kan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching. Ada 4 kan ya Pak Iman. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang keempat mendengarkan dengan rasa. Nah, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dari 4 ini gitu? Untuk sementara saya akan kembangkan itu diantaranya yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot ataupun bermakna, baik mungkin itu. Betul sekali. Jadi ada 2 ya yang ingin dikembangkan oleh Pak Iman di proses coaching malam ini. Nah, untuk di observasi nanti saya kan bertugas untuk mengobservasi ketika Pak Iman melakukan coaching. Dari kedua kompetensi ini mana yang ingin saya observasi gitu? Apakah mendengar aktif atau pertanyaan yang berbobot yang akan saya observasi? Kalau secara spesifikasi mungkin Bu Aing itu saya ingin dipantau atau disupervisi itu terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Bagaimana mencari solusi dari si coach tersebut atas permasalahan yang dihadapinya, mungkin itu. Oh, siap. Berarti yang saya observasi nanti di kompetensi pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, menurut Bapak indikator ketercapaian kompetensi ini pertanyaan yang berbobot itu apa gitu? Nah, nantinya gitu kan mudah-mudahan memberikan solusi gitu kan. Kemudian juga nantinya akan menggali bagaimana permasalahan yang terjadi, kemudian si coach tersebut juga mencari solusinya gitu kan dengan dengan catatan mungkin nantinya didorong ataupun dimotivasi sama saya sebagai coach, mungkin itu, Boy. Iya, baik sekali ya Pak. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar. Silahkan Bapak melanjutkan proses coaching dengan Ibu Sri. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Iman. Alhamdulillah sekarang baik ya. Gimana Pak Iman? Baik? Alhamdulillah Bu Sri, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sebagaimana kita jadwalkan ya, bahwa pada kesempatan ini itu kita akan ngobrol terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bu Sri. Itu permasalahan apa mungkin, Bu? Begini ya Pak Iman, memang saya ini sudah agak lama nih ya ingin curhat ya, ingin mencari solusi terhadap apa yang saya temukan beberapa hari ini ya, terkait dalam proses pembelajaran nih Pak Iman ya. Begini, saya itu kan mengajar di kelas rendah ya, di kelas rendah. Kemudian kan background saya sudah lama tidak mengajar dan sekarang saya harus mengajar. Mungkin karena terlalu lama tidak mengajar, kemudian jadi banyak hal-hal yang
di luar dugaan begitu ya, sehingga saya merasa kebingungan gitu menghadapi peserta didik ini. Begini, jadi saya menemukan beberapa anak gitu ya, jadi datangnya ke sekolah itu dengan perasaan yang tidak nyaman gitu ya, nampaknya itu. Ada yang selalu marah-marah ya, terus egonya masih sangat kuat gitu, sehingga dalam proses pembelajaran itu sangat mengganggu gitu Pak Iman, sangat-sangat mengganggu, sehingga untuk untuk mengkondusifkan anak itu memang mengalami kesulitan dan sangat mengganggu bagi yang lainnya gitu. Itu mungkin ya Pak Iman permasalahan saya ini. Jadi Ya. anak itu kadang kurang, mungkin bisa ditarik benang merahnya, mungkin kurang fokus ya mungkin ya Bu Sri di sekolah itu, Iya, banyak betul itu kemungkinan itu memang bawaan dari rumah ya, bawaan dari rumah pas datang ke sekolah. Dan ini yang terjadi bukan hanya satu orang anak saja gitu ya. Jadi bawaannya itu selalu marah-marah gitu ya, mengganggu orang lain, dan ya itu sangat-sangat mengganggu gitu. Nah, dari permasalahan tersebut mungkin kira-kira Bu Sri itu sudah di cross check-kan ataupun dipertanyakan kepada anaknya, ataupun bahkan secara lebih jauh mungkin dipertemukan dengan orang tuanya mungkin, atau bagaimana? Secara langsung belum ya Pak Iman, saya secara langsung belum, hanya ini kalau rencana ke depan sih memang saya ingin merencanakan, ingin ada pertemuan dengan orang tuanya. Dan ternyata memang anak yang seperti ini background-nya itu orang tuanya, diantaranya ya orang tuanya itu background-nya ya kurang baik gitu ya. Kurang baiknya itu dia hidup dengan ibu tiri, kemudian juga dengan ibu tirinya ayahnya tidak ada, ibunya sudah meninggal. Jadi mungkin hal itu ya yang menjadi penyebab dia dia berlaku seperti itu gitu. Oh, jadi bisa dikatakan mungkin ya kira itu permasalahan anak tersebut mungkin dikatakan broken home. Kira-kira mungkin begitu ya Bu Sri ya? Ya, bisa Pak Iman ya. Nah, dari kesemuanya itu apakah sudah ditempuh cara ataupun solusi yang terbaik untuk perkembangan anak tersebut dari Bu Sri sendiri atau gimana Bu? Belum ya Pak Iman, mungkin solusi secara luas belum, cuman mungkin solusinya yang saya bisa dilaksanakan di kelas saja gitu. Jadi di kelas saja saya selalu memberikan kepada anak itu, memberikan nasihat ya, nasihat, kemudian juga ketika dia marah-marah tadi juga dia berlaku hal yang sama gitu ya, selalu memberi dan juga menasehati kepada teman-temannya jangan sampai terganggu dengan emosinya dia gitu, karena kan kalau terpancing itu suasana jadi chaos gitu di kelas itu gitu, sehingga saya menasehati baru tahap itu saja, menasehati kepada dirinya sendiri, kemudian juga kepada rekan-rekannya gitu, jangan sampai terpancing emosinya gitu. Jadi gini Bu Sri, kalau boleh bersaran nih, andai kata dibiarkan itu akan istilahnya akan menjadi bumbu tidak baik kepada anak yang lain juga gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin Sri juga bisa home visit ataupun bahkan bisa ada teknik bagaimana bagusnya, apakah orang tuanya dipanggil ke sekolah ataupun ibu sebagai wali kelas ataupun guru kelasnya itu home visit kepada orang tuanya gitu kan, menanyakan mungkin saja gitu kan, dari kesemuanya itu mungkin istilahnya 5 kebutuhan dasar manusianya mungkin belum terpenuhi, apakah memang dari sisi lainnya ataupun kesenangannya ataupun hal yang lainnya gitu kan, mungkin itu. Iya.
Insya Allah mungkin ya Pak Iman, saya juga ada rencana gitu ya, ada rencana diantaranya memanggil orang tua para orang tua yang mempunyai masalah seperti itu. Dan kalau seandainya itu tidak bisa, misalnya tidak bisa datang, ya seperti apa yang diungkapkan Pak Iman, insya Allah saya akan home visit sekaligus silaturahmi dan tahu yang sebenarnya keadaan background dari anak itu sampai mempunyai karakter yang mengkhawatirkan gitu ya. Itu Pak Iman. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu rencanakan gitu kan, termasuk memperbaiki ataupun apa istilahnya mendatangkan ataupun mendatangi orang tuanya gitu kan, juga itu menjadi solusi terbaik gitu kan kepada khusus untuk anak itu sendiri, karena kan yakin anak tersebut kan bisa saja sebagaimana tadi disampaikan itu kan berangkatnya itu dari broken home ataupun katakan orang tuanya kurang perhatian juga gitu kan, itu dikatakan juga gitu kan. Nah kalau didekati sama kita sebagai gurunya mungkin menjadi bukan menggantikan lah, menjadi pengganti sementara sebagai solusi terbaik untuk anak tersebut mungkin itu. Iya Pak Iman, iya. Betul. Nah, dari semua itu gitu kan, mudah-mudahan apa yang direncanakan kemudian juga istilahnya anak tersebut merasa ada perubahan juga nantinya gitu kan setelah dilakukan berbagai cara gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bu Sri itu solusi ataupun apa istilahnya solusi terbaiknya dari kesemuanya itu secara runut mungkin dari awal terkait dengan kasus anak tersebut itu bagaimana, Bu? Tadi ya Pak Iman, rencana yang pertama mungkin saya akan lebih meningkatkan terkait dengan KSE kita ya, kemampuan sosial emosi yang sudah saya dapatkan. Mungkin di sini saatnya diimplementasikan ya Pak Iman. Jadi ketika menghadapi anak yang dalam tingkat emosinya sangat rendah, itu mungkin akan saya terapkan secara dimaksimalkan ya di kelas itu. Itu mungkin rencana yang pertama. Yang kedua itu tadi saya akan memanggil orang tua yang mempunyai anaknya bermasalah ya. Yang selanjutnya mungkin saya menyikapi dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan mungkin ya Pak Iman, lebih menyenangkan di kelas supaya mungkin emosi yang datang tadi yang dibawa dari rumah mudah-mudahan bisa cair ya ketika kita membuat suatu pembelajaran yang memang yang disenangi oleh anak-anak itu. Ya, itu mungkin Pak Iman yang insya Allah ya yang akan saya akan rencanakan begitu. Sebagian sudah dilaksanakan. Gitu. Alhamdulillah. Nah, apa yang disampaikan Ibu barusan itu kan mudah-mudahan menjadi keterukuran keberhasilan dari kesemuanya itu, dari permasalahan yang dihadapi gitu kan, termasuk mengembalikan sikap anak tersebut, apakah memang bisa saja kita kan bukan hanya dari bawaan dari rumah ataupun tatkala di sekolah juga gitu kan, bawaan dari temannya ataupun bawaan bawaan dari pengajaran juga bisa saja gitu, kalau misalkan tidak dipertemukan ataupun cari solusi bareng-bareng. Nah, baik. Bu Sri, dari percakapan kita barusan nih, bagaimana perasaan Bu Sri setelah melakukan coaching dengan saya sebagai coach gitu kan, bagaimana? Alhamdulillah ya Pak Iman, perasaan saya jadi lega sekarang ya setelah diobrolkan, dan saya perasaan ada yang menguatkan gitu ya, ada yang menguatkan terhadap tindakan-tindakan yang harus saya lakukan ketika menghadapi anak yang bermasalah, terutama dalam sisi emosinya yang tidak stabil.
Ya, lega Pak Iman, lega. Terima kasih atas panduannya, mengcoaching saya. Ya itu. Sama-sama Bu, sama-sama. Nah, Iya. mungkin itu saja Bu ya untuk untuk percakapan kita ataupun coaching kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Saya sudah menyaksikan gitu ketika Pak Iman mengcoaching Bu Sri gitu. Terus tadi Pak Iman setelah melakukan coaching indikator tadi kan kita bicara lagi dari awal gitu kan, indikator yang ingin Bapak tingkatkan yang saya observasi itu pertanyaan yang berbobot gitu. Menurut Bapak sudah tercapai belum ini gitu? Sudah ada peningkatan belum pertanyaan berbobot ini? Kalau menurut saya pribadi baik itu sudah ada Bu indikasinya gitu kan, ataupun ya indikasinya sebagaimana disampaikan Bu Sri barusan gitu kan, ada istilahnya ada penerang atau pencerahan terkait masukan apa yang disampaikan oleh saya, misalkan terkait dengan permasalahan yang dihadapi di sekolahnya, mungkin itu. Iya betul sekali. Tadi saya menyaksikan Bapak itu sangat banyak sekali bertanya, menggali informasi dari Bu Sri gitu untuk menanyakan tentang masalah emosi yang dihadapi anak di kelas rendah katanya yang ada di kelasnya Bu Sri. Mulai dari apa nih tujuan dari yang ingin Bu Sri sampaikan tadi sudah Bapak dapat, terus di indikator juga tadi apa sih penyebabnya kata Bu Sri katanya karena kondisi orang tuanya yang kata Pak Iman broken home katanya, betul sekali. Jadi Pak Iman dapat beberapa informasi karena menggunakan pertanyaan yang berbobot. Tapi kalau boleh jujur ya Pak Iman untuk masukan saja, ini sebaiknya coachi itu ya kita itu sebagai coachi tidak memberikan solusi gitu. Jadi biarkanlah si coachingnya sendiri gitu. Kalau kita coach itu tidak memberikan solusi gitu. Jadi coachingnya sendiri yang menemukan solusinya gitu. Misalnya tadi Bapak kan menawarkan gimana Bu sudah mencoba home visit katanya. Nanti juga Bu Sri akan menemukan sendiri gitu ketika dia berpikir nih indikatornya apa, terus nanti rencananya apa, nanti pasti akan ketemu gitu. Dan akhirnya ternyata ketika Pak Iman melanjutkan pertanyaan nih rencananya apa, ternyata Bu Sri juga menemukan gitu. Rencananya itu kan pembelajarannya KSE-nya dimasukkan katanya, terus memanggil orang tua dan mengadakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, dan akhirnya Bu Sri menemukan rencana untuk memperbaiki kondisi emosi di anak-anak kelas bawah ini. Terus yang mungkin Bapak terlewat itu tidak menanyakan tanggung jawab nih ketika Bu Sri sudah menemukan rencana kapan nih yang KSE memanggil orang tua atau pembelajaran menyenangkan. Tadi sekilas saya mendengar katanya ada yang sudah dilakukan. Misalnya kalau sudah dilakukan sebaiknya ditanya hasilnya seperti apa, terus apakah akan dilanjutkan lagi. Kalau belum misalnya, apalagi kalau belum kan kita harus menagih janji mereka gitu, kapan dilaksanakan gitu supaya coach kita itu ada peningkatan gitu untuk coachingnya. Itu saja mungkin Pak masukan dari saya. Terus pertanyaan yang terakhir, nih kan tadi kompetensi inti coaching itu coach itu ada 4 nih kan tadi Bapak itu yang saya observasi pertanyaan berbobot. Nah untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan gitu selain menanyakan pertanyaan yang berbobot? Tentunya kompetensi yang akan dikembangkan di kemudian hari itu mendengarkan dengan rasa ataupun aktif Bu. Mudah-mudahan ke depan kita kesempatan lagi untuk melakukan observasi gitu. Walaupun suasananya nanti bisa lebih nyantai ya Pak ya, nanti
menampilkan mendengarkan dengan rasanya. Itu saja ya Pak ya untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih ya Pak Sama-sama. Iman. Nah, Sama-sama Bu Aini. gimana Pak Iman setelah saya supervisi, perasaannya gimana nih sebagai coach gitu menghadapi koci yang super hebat seperti Bu Sri ini? Alhamdulillah, khususnya bagi saya pribadi itu juga terbantu lah, termotivasi terkait dengan bagaimana mencari solusi apa yang disampaikan Bu Sri itu sebagai coach itu, ada gambaran itu kan ke depan bagaimana mungkin saja gitu kan permasalahan itu tidak hanya di sekolah Bu Sri, mungkin saja bisa muncul di sekolah saya juga gitu kan. Nah, dengan gambaran tersebut itu mungkin bisa menjadi solusi terhadap permasalahan di sekolah saya itu mungkin Bu Ai. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Iman atas ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Saya tutup saja ya kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah jadwal Bu Ai sekarang akan melaksanakan coaching ya sama Pak Iman ya. Betul sekali Bu Sri. Iya, terima kasih ya. Di sini mungkin saya berperan sebagai observer ya terkait dengan proses coachingnya antara Bu Ai sama Pak Iman ya. Itu mudah-mudahan nanti lancar ya proses coachingnya. Itu. Nah sekarang sebagaimana kita telah ketahui bahwa untuk rubrik penilaian dari percakapan coaching ini diantaranya yang pertama alur tirtanya ya Bu Ai ya. Mungkin bisa diungkapkan untuk mengingat kembali tirtanya itu seperti apa? Baik Bu Sri, kalau untuk alur tirta itu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana, dan yang keempat tanggung jawab. Itu mungkin Bu Sri. Iya, jadi mungkin nanti dalam percakapan coachingnya tidak jauh dari alur itu ya Bu Ai, dari menetapkan kemudian juga identifikasi, rencana aksi, dan bentuk tanggung jawabnya ya. Dan selain itu dalam penilaian kali ini, dalam penilaiannya kita menilai terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri ya Bu Ai. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachee ya. Itu. Jadi mudah-mudahan semua kompetensi coaching itu Bu Ai bisa dapatkan dari praktek coaching sekarang ini ya. Itu. Nah, yang kedua Bu Ai, saya tanyakan kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih dari dari supervisi ini? Dari baik Bu, ya. Baik Bu Sri, kalau untuk percakapan coaching malam ini ada dua yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh atau present, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dua itu yang ingin saya kembangkan gitu di coaching ini. Iya, dua ya. Nah, yang lebih spesifiknya mungkin Ibu Ai, kira-kira apa yang mau dikembangkan dari percakapan coaching ini? Iya, untuk malam ini yang lebih spesifik yang ingin saya observasi, nanti minta masukan juga dari Bu Sri setelah saya melakukan coaching, yaitu kehadiran penuh gitu. Kehadiran penuh karena kadang-kadang kan banyak gangguan dari sana sini gitu. Jadi saya ingin kehadiran penuh dalam diri saya sebagai coach itu ada gitu. Itu Bu Sri. Iya, terima kasih ya. Jadi kehadiran penuh yang menjadi prioritas mungkin ya di sini yang akan diobservasi. Ya. Lalu
indikator nih ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Ai kira-kira? Nah, kalau di kehadiran penuh itu, jadi saya bisa menangkap semua informasi yang diberikan oleh koci gitu. Iya. Apa itu tujuannya, identifikasinya. Jadi saya bisa menangkap gitu dari pembicaraan yang mungkin pembicaraannya kan nanti tidak formal gitu, tapi saya bisa menangkap gitu apa informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh koci tersebut. Iya. Ya, terima kasih ya Ibu Ai. Alhamdulillah ya untuk praobservasi kita sudah selesai ya bercakap-cakapnya, dan saya persilahkan nih Ibu Ai untuk melaksanakan coachingnya bersama Pak Iman ya itu. Nah saya akan saya catat apa yang dilaksanakan oleh Ibu dan Bapak ya. Silakan. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar hari ini, Pak Iman? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ai? Kabarnya juga, Bu Ai? Alhamdulillah sehat. Pak Iman, malam hari ini saya mohon izin untuk melakukan coaching dengan Pak Iman. Mungkin Pak Iman ingin berdiskusi dengan saya tentang permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas gitu, keterkaitan dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah ataupun lingkungan yang ada di sekolah Bapak gitu. Silakan Pak, apa yang akan kita diskusikan malam hari ini? Nah, baik, terima kasih Bu Ai. Yang saya akan diskusikan dengan Bu Ai sekarang itu terkait dengan permasalahan anak yang memang diantaranya gitu kan jarang mengikuti, anak-anak itu jarang mengikuti pembiasaan, apakah itu misalkan tadarus Al-Quran ataupun sholat duha di pagi hari gitu. Karena itu kadang anak-anak itu datangnya terlambat ataupun bahkan tidak sama sekali datang tapi tidak mengikuti program tersebut. Mereka itu malah misalkan berada di warung ataupun di mana. Nah itu mungkin diantaranya yang akan kita musyawarah ataupun diskusikan bareng Bu Ai. Baik, terima kasih Pak Iman. Kalau saya bisa tangkap gitu, Pak Iman itu akan berdiskusi tentang kondisi anak-anak yang ada di sekolah Bapak. Jadi ada beberapa anak yang jarang mengikuti pembiasaan, yaitu sholat duha dan tadarus gitu ya sebelum masuk ke kelas, sebelum kegiatan inti. Nah tadi juga Bapak sudah mengutarakan gitu, ada beberapa identifikasi kenapa anak-anak ini sampai tidak ikut pembiasaan ini. Yang pertama katanya karena datangnya terlambat mereka itu. Yang kedua datang tapi kadang-kadang ada di warung gitu anak-anak ini. Nah menurut Bapak penyebab anak-anak ini mempunyai perilaku seperti itu apa sih gitu? Kenapa tidak ikut pembiasaan gitu? Kalau secara husnudzon saya kepada anak-anak itu kan anak tersebut memang latar belakangnya ada yang istilahnya disuruh orang tua dulu ataupun juga misalkan bantu dalam hal apa misalkan. Jadi ataupun juga anak itu kadang telat ataupun datang tidak ke ataupun telat, maksudnya telat ke sekolah itu diantaranya karena jalan kaki gitu kan dari rumahnya gitu kan ya lumayan jauh juga gitu kan. Nah itu jadi permasalahannya memang agak kompleks gitu kan. Nah setelah ditelusuri gitu kan, memang indikasi tersebut itu kan anak-anak tersebut itu kadang jadi apa ya istilahnya kalau secara dan kepada mereka itu mungkin bisa dikatakan tabiat juga kalau misalkan tidak ada perubahan itu Bu Ai. Nah, kalau melihat dari jawaban Bapak, kalau
penyebab anak-anak ini tidak ikut kegiatan pembiasaan di sekolah itu yang pertama katanya karena membantu orang tua, mungkin itu kan hal baik gitu, tapi pihak Iya. sekolah tidak mengetahui atau kurang Ah, ah. koordinasi gitu dengan orang Hmm. tua. Yang Hmm. kedua karena jalan kaki gitu, jadi jarak rumah anak dengan sekolah itu memerlukan waktu yang lebih sehingga anak-anak terlambat datang ke sekolah. Yang ketiganya karena memang tabiatnya sendiri gitu, anak-anak itu tidak mau ikut pembiasaan. Nah, selain ketiga alasan ini, apakah ada alasan lagi? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan guru-guru atau guru yang menjadi penanggung jawab pembiasaan nih. Kenapa ada beberapa anak yang tidak ikut pembiasaan? Apa penyebabnya? Baik, pernah sih ada di antara termasuk dengan wali kelas itu kan. Saya meng-cross-check kepada wali kelas karena kan saya tidak bisa menjudgment anak begitu saja, akan tetapi harus dilihat dulu latar belakang permasalahannya gitu kan. Nah, ternyata ketika di cross-check ke wali kelas, khususnya untuk perempuan itu kadang kenapa tidak bisa ikut pembiasaan ataupun sholat duha ya, karena memang lagi datang bulan. Kemudian juga anak laki-laki kadang iya Pak ada alasannya gitu kan, campur-campur gitu kan, ada Pak saya telat bangunnya telat jadi agak telat ke sekolah, kadang itu diantaranya Bu Ai. Iya betul sekali itu kalau ada anak-anak perempuan itu ada masanya haid gitu, jadi ada alasan tidak ikut pembiasaan seperti ini gitu. Iya. Nah, Bapak kan sudah menemukan gitu program pembiasaan itu ada beberapa anak yang tidak mengikuti. Kalau Bapak lihat dari data nih, dari seluruh anak berapa persen ini yang tidak ikut pembiasaan? Kalau dipresentasikan itu kira-kira mungkin berapa ya, 10 sampai 20% lah yang tidak ikut. Tapi bukan berarti tidak ikut pun, hanya kadang gitu kan. Yang keseringannya itu telat datangnya, telat mengikutinya itu mungkin baik. Gitu. Jadi tidak full ikut tapi kesiangan gitu. Ikut sih ikut tapi tidak dari awal gitu ya. Ya baik Bapak, Bapak sudah menemukan beberapa penyebab mengapa anak-anak ini tidak ikut program pembiasaan. Padahal seperti di sekolah saya juga program pembiasaan itu salah satu untuk membangun karakter mereka gitu. Ketika anak-anak dibiasakan sholat duha, dibiasakan untuk tadarus, nanti akan terbawa mereka ketika sudah besar nanti. Nah, Bapak sudah tahu masalahnya anak-anak tidak ikut pembiasaan dan beberapa penyebabnya itu kenapa. Dan untuk rencana ke depan nih, Bapak pasti punya rencana supaya pembiasaan ini bisa diikuti oleh seluruh anak. Apa nih rencana Bapak ke depannya? Rencana ke depan itu kan saya akan terus memberikan stimulan kepada wali kelas, juga ikut membantu mendorong kepada anak tersebut. Artinya gitu kan, karena kan sebagaimana kita maklumi bersama gitu kan, tugas guru itu bukan hanya mengajar, melainkan juga mendidik. Yang paling utama itu adalah karakter, attitude ataupun akhlak anak itu bagaimana dikuatkan kepada anak tersebut supaya betapa bukan tatkala mereka, saya akan tanamkan demikian kepada anak itu, melaksanakan tadarus ataupun sholat duha itu bukan berarti tujuan untuk manfaatnya untuk sekolah, melainkan untuk dia pribadi. Nah, bagaimana gitu kan ditekankan oleh wali kelas juga. Kemudian juga saya akan terus berkomunikasi dengan orang tua, jangan sampai gitu kan anak tersebut berangkat dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah ataupun bahkan pulang sebelum waktunya, termasuk di pelaksanaan program pembiasaan tersebut di pagi hari gitu mungkin baik.
Iya, berarti Bapak, sudah ada rencana gitu tadi Mhm, kerjasama mhm, dengan wali kelas untuk mhm. memberikan motivasi gitu, apa Nah, pentingnya mengikuti pembiasaan tersebut. Terus mhm, komunikasi juga dengan orang tua, lebih ditingkatkan gitu supaya mhm. tidak, miskomunikasi anaknya Iya, berangkat, ya di sekolah, belum datang gitu. mhm, Nah mhm. untuk, rencana yang lebih spesifik gitu, ada yang tidak gitu supaya anak-anak itu, bisa selalu hadir gitu di program pembiasaan ini? Adakah rencana yang lebih spesifik lagi gitu? Nah, rencana yang lebih spesifik itu biasanya itu kan ada tadarus Al-Qur'an ya. Mhm, Saya di PHBI gitu kan akan dicoba untuk apa diperlombakan, apakah itu tilawah mmm, ataupun apa sahril Quran gitu kan. Ya tujuannya utamanya gitu kan untuk memotivasi mereka bahwa pembiasaan tersebut bukan hanya diprogramkan dari sekolah, melainkan itu kebutuhan juga bagi mereka itu mungkin. Saya akan tanaman demikian, Bu Ai. iya bagus sekali Pak Hmm. programnya, Hmm. karena kalau lomba di PHBI itu menambah, semangat anak-anak gitu ya, Hmm. Hmm. untuk, tadarus Quran supaya Hmm. tilawahnya lebih bagus lagi. Nah Hmm. kan tadi sudah ada 3 rencana nih yang Bapak temukan, yang pertama kerjasama dengan wali kelas untuk memberikan Hmm. motivasi, terus komunikasi dengan orang tua juga akan lebih ditingkatkan, dan yang ketiga akan mengadakan lomba-lomba di PHBI. Nah, Hmm. ini pelaksanaannya kapan nih yang 3 ini? Mungkin bisa disebutkan satu persatu, misalnya kerjasama dengan wali kelas, apa sudah dilaksanakan atau belum gitu? Hmm. Nah, kalau kalau secara kerjasama dengan wali kelas itu sudah dari Hmm. tahun ajaran baru gitu kan sudah dilaksanakan. Bahkan saya terus mewarni mengingatkan kepada wali kelas gitu kan. Yang paling utama gitu kan, tolonglah disisipkan kepada mereka itu tatkala mengajar ataupun mendidik anak di kelas itu tatkala PBM itu bukan hanya menyampaikan konsep materi melainkan secara apa penyampaian ataupun bisa dikatakanlah pepatah yang baik kepada anak gitu kan. Kemudian juga pelaksanaan yang akan dilaksanakan di PHBI gitu kan. Sebetulnya juga sudah dilaksanakan kemarin, Bu. Waktu Mmm. acara Mauludan juga gitu kan. Anak itu kan diberikan kesempatan untuk melakukan perlombaan-perlombaan hal tersebut. Mungkin itu, Bu. Iya, betul sekali, alhamdulillah gitu ya sudah Hmm. dilaksanakan. Kalau untuk komunikasi dengan orang tua gitu supaya tidak ada miss ketika anak-anak, sudah Hmm. berangkat tapi di sekolah belum datang, bagaimana? Hmm. Sudah dilaksanakan peningkatan komunikasi dengan orang tua? Kalau kalau secara apa sudah, cuma belum seinten. Nah, nanti mungkin saya akan perkuat dengan apa pertemuan ataupun komunikasi dengan orang tua terkait permasalahan yang ada pada anak apa anak mereka gitu kan yang dititipkan ke sekolah mungkin Bu Ani. Iya, terima kasih. Berarti, Bapak sudah, menemukan rencana karena kan Bapak itu kepala sekolah, berarti Hmm. kalau komunikasi dengan orang tua biasanya diserahkan ke wali kelas ya, Bapak ya? Hmm. Nah, berarti Iya. harus ada, apa, kerjasama antara, wali kelas dengan, orang tua. Nah, mungkin Hmm. Bapak bisa menjadwalkan nih kapan, komunikasi, yang intens beberapa anak ini yang suka kesiangan itu, Hmm. dari wali kelas ke orang tua supaya komunikasinya lebih intens itu kapan gitu? Hmm. Nah, kalau dijadwalkan mungkin insya Allah akan dilaksanakan di awal Oktober ataupun maksimal pertengahan Oktober lah untuk Mmm. memanggil orang tua terkait permasalahan yang ada pada anak-anak didik kita gitu kan ataupun anak didik saya yang ada di sekolah saya gitu. Mmm, iya baik berarti, sudah ada ya Pak ya. Kalau Mm-mm. tadi, kerjasama dengan wali kelas sudah terlaksana, Mm-mm. kegiatan PHBI juga, sudah Mm-mm. terlaksana tapi masih ada aja gitu anak-anak Mm-mm. yang masih terlambat gitu ketika Mm-mm. pembiasaan. Nah ada satu lagi nih,
katanya yang akan dilakukan rencananya memanggil orang tua supaya komunikasinya lebih intens itu nanti di pertengahan Oktober. Berarti nanti saya akan ngobrol lagi sama Bapak ya di mungkin minggu ketiga di Oktober bagaimana atau di November lah ada waktu 2 bulan bagaimana perkembangan nih anaknya, apakah sudah disiplin masuk pembiasaannya sudah semua atau persentase tidak kehadirannya itu sudah berkurang gitu ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak untuk diskusi malam hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ai, terima kasih juga sudah mendengarkan curhatan ataupun diskusi dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya itu. Terima kasih juga Bu Ai. Ya, terima kasih. Nanti kita bertemu lagi ya Pak ya di akhir Oktober. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih unmute punten Bu Sri. Ya, luar biasa ya Bu Ai Tuti sama Pak Iman telah melaksanakan coachingnya dan saya apresiasi luar biasa ya. Sekarang mungkin saya akan berbincang-bincang lagi ya sama Bu Ai Tuti terkait dengan proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Ai ya, gitu. Bagaimana Bu Ai, perasaan Bu Ai setelah melaksanakan coaching dan bagaimana penilaiannya nih terhadap coaching yang Ibu Ai laksanakan? Super sekali Bu Sri ketika di rumah kadang-kadang kan sinyal juga lup-lup gitu ya di sini, tapi saya harus tetap fokus gitu membuat kehadiran penuh gitu di sesi coaching tadi gitu. Alhamdulillah sih kalau di persentase mungkin 80% saya sudah bisa menghadirkan diri saya ketika melakukan coaching tadi. Iya, ya. Terima kasih. Jadi indikator yang Bu Ai tetapkan terkait dengan kehadiran penuh, menurut penilaian Bu Ai itu kurang lebih 80% ya sudah tercapai. Wah, itu sudah luar biasa ya Bu Ai ya. Nah, itu sudah luar biasa, tetapi mungkin saya hanya sedikit saja ya catatan-catatan terkait dengan proses coaching yang barusan Ibu Ai laksanakan ya. Pada intinya alur tirtanya nampak sudah runut ya, sudah runut dilaksanakan mulai dari penetapan tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya terkait dengan rencana aksi dan tanggung jawab, saya catat itu semuanya sudah disampaikan ya. Itu luar biasa. Tetapi mungkin yang sedikit saja ini ada saran, ketika tadi Pak Iman menyampaikan masalahnya terkait dengan ketidakhadiran anak-anak didiknya dalam pembiasaan itu kurang lebih ditanyakan sama coach itu 20% ya, 20% tingkat ketidakhadirannya. Tapi menurut saya itu sebaiknya ditanyakan lagi target untuk pencapaian penyelesaian masalahnya, keadaannya ingin berapa persen gitu ya, supaya nanti dapat terukur keberhasilan dari apa yang direncanakan, sehingga nanti akan untuk merencana aksinya ada kejelasan dan target pencapaiannya akan lebih jelas. Apakah itu mungkin yang diinginkan oleh Pak Iman itu ketika 20% anak itu tidak hadir, mungkin kedepannya akan berkurang ya, mungkin apakah 10% ataupun 0% gitu ya. Itu mungkin sedikit saran saja dari saya ya. Iya. Terima kasih Bu Sri. Ke unmute Bu punten. Oh iya, ke unmute ya. Untuk selanjutnya, kira-kira dari tindak lanjut dari pertemuan kali ini, apa kira-kira kompetensi yang ingin lebih dikembangkan nih, kira-kira sebagai untuk pengembangan diri lebih lanjut?
Mungkin tadi seperti saya sampaikan di awal, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot gitu, karena saya merasa kadang-kadang bicara saya itu terlalu cepat gitu, takutnya coach itu kurang memahami apa yang saya tanyakan, arahnya kemana gitu. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya kembangkan ke depannya. Iya, pertanyaan berbobot ya. Ya mudah-mudahan mungkin ada orang yang bisa membantu terkait dengan pengembangan diri kompetensi coaching yang Ibu Ai lebih ditingkatkan ya. Terima kasih Bu Ai ya, luar biasa. Angkat jempol nih. Sama-sama, terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih. Ya, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri. Ya, Waalaikumsalam Pak Iman. Sebagaimana kita jadwalkan ya, bahwa Bu Sri itu akan melakukan percakapan coaching dengan Bu Ai terkait permasalahan yang dihadapi di sekolahnya ataupun di lingkungan sekolahnya. Saya di sini sebagai supervisor akan mengamati percakapan Ibu Sri sama Bu Ai nantinya gitu kan. Kemudian sebelum pelaksanaan dimulai, saya akan mempertanyakan ataupun mengingat kembali terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching itu, termasuk di alur Tirta itu, diantaranya apa saja Bu Sri? Alur Tirta ya Pak, diantaranya ada penetapan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab mungkin Pak. Baik, baik itu diantaranya ya, termasuk nantinya gitu kan kompetensi yang ataupun prinsip coaching yang akan dilaksanakan. Baik, Bu Sri, terkait kompetensi coaching, kira-kira apa yang dikembangkan dari semuanya itu? Misalkan dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ataupun bermakna juga, kemudian juga mendengarkan dengan rasa juga gitu kan. Kemudian termasuk prinsip-prinsip coaching, diantaranya gitu kan, kemitraan juga, apalagi termasuk juga proses yang kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi si coachingnya nantinya gitu kan ya. Baik, yang dikembangkan itu di kompetensi mana Bu? Yang ingin dikembangkan itu ini Pak, saya ingin dikembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot dan satu lagi mendengarkan aktif gitu ya, mendengarkan aktif gitu, yang ingin menjadi bahan dari supervisi Bapak ini sekarang gitu. Nah, baik, jadi dua kompetensi inti yang akan Ibu lakukan kepada Bu Ai terkait dengan mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ataupun bermakna ya tentunya ya. Iya betul. Ya betul. Baik Bu Sri. Secara spesifik mungkin kompetensi yang akan saya observasi ataupun yang ingin saya observasi itu di mana Bu? Kalau secara spesifik mungkin saya akan lebih memprioritaskan yang kompetensi pertanyaan berbobot ya Pak, karena ya dengan pertanyaan saya masih mempunyai kelemahan dalam membuat satu pertanyaan yang berbobot dalam menggali potensi dari coaching itu begitu. Ya. Baik, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan mungkin sebagai Bu Sri sebagai coach itu kepada coach itu bagaimana?
terkait dengan pertanyaan berbobot tadi mungkin ya, indikator keberhasilannya ya, jadi koci itu bisa mengungkapkan apa-apa yang saya pandu ya melalui pertanyaan-pertanyaan. Ya, diantaranya mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian juga rencana aksinya ya. Jadi sehingga dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, si koci bisa mengungkapkan dengan jelas dan bisa ditangkap gitu ya oleh saya sebagai coach gitu. Itu mungkin Pak. Ya. Baik, mungkin itu Bu Sri terkait dengan pra-supervisi yang saya akan lakukan gitu kan. Silakan nanti laksanakan percakapan dengan Bu Ai sebagai coach gitu kan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya mulai ya, saya coaching. Halo Bu Ai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Iya, apa kabar hari ini Bu Ai? Alhamdulillah sehat, Bu Sri. Kalau badan sehat, secara pribadi sehat, tetapi ada yang mengganggu pikiran saya gitu akhir-akhir ini tentang permasalahan sekolah gitu, Bu Sri. Oh gitu. Makanya Ibu Ai bertemu dengan saya mungkin ya. Iya, karena ada sesuatu yang akan disampaikan, yang diobrolkan gitu. Nah, ini kita langsung saja ya Bu Ai. Apa sih rencana pertemuan hari ini? Gini Bu, saya itu mau mengobrolkan tentang kondisi anak-anak karena di tahun ajaran ini saya diamanahi oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina pramuka dan kegiatannya itu dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai dari jam 10 sampai jam 12. Nah, tapi setelah mungkin sampai hari ini udah ada 8 pertemuan, ada saja anak yang tidak ikut. Jadi kan ada 5 kelas itu di sekolah saya itu di SMP Ma'arif NU itu ada 5 kelas. Nah dari setiap kelas itu ada saja anak-anak yang bolos gitu. Padahal dari hari pertama jam pertama di hari Sabtu itu mereka itu ada gitu. Tapi pas kegiatan pramuka nggak ada gitu. Dia pas ditanya ke KM-nya itu. Jadi kira-kira penyebabnya apa tuh Bu Ai? Kenapa anak itu kok bolos gitu ya? Tidak hadir dalam pertemuan ekstrakurikuler pramuka itu. Kalau boleh saya tahu. Ya kalau saya amati karena memang kegiatan pramuka itu dilaksanakan di lapang yang berbeda gitu. Karena di lapang sekolah itu kan berdekatan dengan masjid dan hari Sabtu itu ada kegiatan pengajian rutinan ibu-ibu. Jadi kegiatan pramukanya itu dipindah ke lapangan yang satu lagi dan jaraknya agak jauh gitu. Ada mungkin 10 meter dari sekolah gitu. Nah mungkin di sela-sela jarak inilah gitu anak-anak itu punya kesempatan untuk kabur gitu. Jadi dari sekolah ke lapang itu tidak nyampe gitu. Padahal tadi belajar ada gitu di jam dari jam 7 sampai jam 10 itu ada di sekolah. Tetapi ketika kegiatan pramuka di lapang nggak ada gitu anak itu. Gitu. Iya, saya ngerti. Bu Ai, kira-kira apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Kira-kira menurut Bu Ai, dari hasil pertemuan kita ini mau seperti apa terkait dengan anak-anak itu? Ya, keinginan saya yang paling ideal ya ketika anak-anak hadir di sekolah dari pagi, hari Sabtu itu di pramuka juga ada gitu. Jadi 100% ketika anak-anak itu hadir dari awal, di pramuka juga ada gitu. Iya betul ya. Nah sekarang selanjutnya nih Bu Ai ya kita ngobrol ya. Saya ingin tahu nih apa kekuatan dari Ibu Ai sendiri dalam menghadapi masalah ini apa kira-kira? Kalau kekuatannya saya sudah mendapat arahan gitu dari rekan-rekan guru yang lain bagaimana gitu cara
mengatasi anak-anak gitu, karena kan usia SMP itu usianya puber gitu. Bagaimana caranya? Yaitu salah satu caranya dengan cara kegiatannya itu lebih menyenangkan gitu, misalnya dengan yel-yel, terus kegiatan yang menantang gitu. Karena kan kalau pramuka itu sifatnya penguatan gitu. Saya lihatnya kan di SKU apa saja kegiatan yang akan kita lakukan gitu setiap hari Sabtu itu. Sebenarnya sudah dipelajari anak-anak di kelas masing-masing gitu. Saya itu hanya menguatkan pengetahuan mereka, menguatkan karakter mereka gitu. Nah, permainannya itu harus menyenangkan gitu untuk mereka. Nah, itu terus yang kedua, koordinasi dengan guru-guru yang lain juga alhamdulillah sudah bagus gitu. Ketika kata guru, Bu Ai ini anak-anak sudah beres kegiatannya dari jam 10 menuju ke lapang gitu untuk kegiatan pramuka. Oh iya, ya berarti saya sudah siap-siap gitu. Terus saya juga dapat informasi berapa anak yang tadi masuk dari pagi sampai jam 10. Terus saya cross check pas di pramuka datang tidak semuanya gitu. Kalau kerjasama dengan guru, alhamdulillah sudah bagus gitu. Tapi mungkin ke depan saya akan mengadakan kerjasama dengan KM-nya atau juga dengan pengurus pramuka, karena kan di pramuka itu ada ketuanya, terus ada bendahara, sekretaris, terus ada kayak KM gitu di tiap kelasnya itu siapa saja. Jadi saya tidak terlalu banyak ngatur gitu siapa nih yang hadir sampai pusing gitu kan 5 kelas itu gitu ya harus sendiri gitu. Jadi saya bisa mungkin ke depannya meminta KM-nya untuk mengecek nih tadi yang pagi hadir siapa, yang di pramuka apa hadir semua atau tidak ada gitu. Itu mungkin Bu kekuatan yang yang sudah saya miliki. Iya. Sekarang gini, kondisi kalau kita lihat data mungkin ya Bu Ai, ketidakhadiran anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler itu kalau dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira di angka berapa tuh? Yang tidak hadir itu hampir di 4 kalau dari 10 itu. Dan banyaknya laki-laki gitu. Kalau anak-anak perempuan hadir semua gitu, dilihatnya lengkap. Nih anak laki-laki yang suka mabal itu tuh. Jadi laki-laki ya. Jadi dari angka 1 sampai 10 ada di angka 4. Kemudian keinginan Bu Ai ya, keinginan Bu Ai setelah coaching ini ada di angka berapa nih kira-kira? Ya maunya sih di angka 10 gitu, semuanya ikut di kegiatan pramuka gitu. Iya, terima kasih ya. Nah sekarang Ibu Ai mungkin tadi sepintas sudah disampaikan terkait rencana-rencana. Lebih jelasnya saya ingin tahu rencana aksi dari Ibu Ai untuk menangani masalah ini. Coba saya mau dengar rencananya akan seperti apa untuk memecahkan masalah ini. Mangga. Ya, kalau tadi rencana yang pertama sudah saya sampaikan, jadi saya akan kolaborasi dengan anak-anak yang menjadi KM gitu, yang menjadi penanggung jawab di tiap kelasnya. Mereka kan yang lebih tahu gitu, temannya yang hadir di pagi hari itu ada berapa orang, misalnya 30. Nah, ketika di pramuka, saya ingin 30-nya lagi ada gitu. Jadi saya kerjasama dengan tiap-tiap KM yang ada di kelas. Terus yang kedua, saya berencana juga ngobrol dengan kepala sekolah. Nah, ketika kan setiap bulan ada rapat bulanan. Nah, saya ingin menyampaikan gitu di rapat bulanan itu mohon motivasinya gitu dari guru-guru, misalnya dari guru kelasnya, supaya anak-anak itu lebih disiplin gitu, ikut kegiatan pramuka gitu. Ya. Yang saya tangkap ada 2 ya Bu Ai, kolaborasi dengan KM terkait dengan kehadiran ini dan juga dengan kepala sekolah yang disampaikan di rapat bulanan ya. Jadi mohon bantuan kepada guru-guru ya itu. Iya, nah itu Ibu Ai dari kedua rencana ini mungkin ada yang diprioritaskan? Kira-kira prioritas yang pertama yang mana?
Prioritas yang pertama tentunya kerjasama dengan KM karena ini kan setiap minggu pasti akan dilaksanakan gitu dan saya akan laksanakan langsung di Sabtu besok gitu. Jadi besok akan saya terapkan KM-nya silahkan mengecek tadi ada berapa pagi-pagi dari jam 10 sampai di akhir kegiatan apakah masih utuh atau berkurang gitu anak-anaknya di kelas masing-masing. Iya. Iya, dengan KM ya. Jadi yang akan lebih diprioritaskan dan yang lebih mudah mungkin ya dilaksanakan itulah dengan KM. Iya. Selanjutnya untuk kegiatan menyampaikan kepada kepala sekolah, kira-kira Ibu Ai akan dilaksanakannya kapan? Kalau untuk kepala sekolah di rapat bulanan itu bulan September ini sudah terlewat. Iya. Minggu kemarin sudah ada dan itu belum terpikirkan gitu oleh saya. Mungkin nanti di bulan Oktober itu akan saya sampaikan gitu kepada kepala sekolah, mohon bantuannya untuk memotivasi anak-anaknya, anak-anak yang ada di kelas masing-masing untuk wali kelasnya untuk ikut pramuka secara penuh gitu dengan disiplin. Iya, terima kasih. Jadi pada bulan Oktober ya yang akan disampaikan. Iya, terima kasih Bu Ai. Nampaknya Ibu Ai sudah ada solusi ya, sudah ada solusi dari permasalahan terkait dengan ketidakhadiran anak-anak kita dalam kegiatan pramuka. Karena kan kegiatan pramuka itu sangat bagus ya dalam pembentukan karakter anak-anak didik kita. Nah Ibu Ai, dari kegiatan coaching ini apa yang bisa disimpulkan kira-kira? Ya setelah ngobrol akhirnya saya mendapatkan pencerahan gitu yang tadinya tidak terpikir nih untuk ngobrol dengan kepala sekolah, tadinya mumet sendiri kumaha caranya gitu supaya anak-anak itu bisa ikut semua. Setelah ngobrol dengan Bu Sri ternyata saya bisa menemukan gitu ada solusi yang akan saya lakukan nanti di bulan Oktober. Iya, alhamdulillah. Perasaannya bagaimana Bu Ai? Alhamdulillah lega, senang. Bu Sri terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu Ai. Alhamdulillah ya. Proses coaching kita sudah selesai. Apa yang menjadi permasalahan Ibu Ai beserta anak didiknya lebih cepat terselesaikan dan anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan penuh ya sesuai dengan harapan Ibu Ai ya. Terima kasih, mohon maaf ya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Sri. Setelah saya melihat ataupun memantau apa yang dilaksanakan percakapan coaching bersama Bu Ai gitu kan. Dari hasil catatan saya itu tidak banyak yang saya catat tidak baik, artinya hampir mayoritas luar biasa gitu kan. Namun sebelum ke sana gitu kan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin Bu ya, mohon maaf. Nah untuk pasca supervisinya melihat ataupun menyimak apa yang disampaikan ataupun percakapan Ibu Sri sama Bu Ai gitu kan. Kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan ke depan itu bagaimana Bu? Tadi kan yang saya ingin kembangkan itu terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Mungkin ke depannya saya ingin lebih ditingkatkan terkait dengan yang kedua, yang tadi yang menjadi prioritas yang kedua yaitu mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif. Terkadang kan kalau karena kita sedang banyak permasalahan untuk mendengarkan aktif itu jadi kurang fokus gitu ya Pak Iman. Jadi untuk kedepannya saya ingin kompetensi dalam sisi mendengarkan aktif ya ingin lebih ditingkatkan lagi gitu. Ya. Baik. Yang kedua Bu Sri, setelah menggali terkait permasalahan yang dihadapi Bu Ai gitu kan terkait dengan permasalahan anak dalam hal peminatan pramuka gitu kan. Nah,
dari basis data ataupun percakapan barusan gitu kan, kira yang yang area yang ingin dikembangkan di kemudian hari ataupun setelah melihat ataupun setelah selesai percakapan dengan UI itu gimana Bu? Mungkin untuk seperti tadi yang saya katakan, setelah melakukan percakapan dengan Bu Ai, jadi area sisi kompetensi yang ingin dikembangkan itu dalam hal mendengarkan aktif itu Pak ya. Jadi mendengarkan aktif ingin saya lebih ditingkatkan, mengingat untuk mungkin seusia saya yang sudah banyak permasalahan-permasalahan yang didapat, jadi untuk fokus itu mendengarkan aktif si koci itu mungkin ada sedikit permasalahan itu ya, mungkin Pak yang ingin saya kembangkan. Terima kasih Bu Ai. Terakhir nih Bu Busri, mohon maaf. Kompetensi yang dalam artian setelah melakukan melakukan coaching ya, termasuk di Alur Tirta ataupun juga yang akan nantinya gitu kan berdasarkan hasil coaching barusan gitu yang akan yang akan dilaksanakan ke depan gitu kan setelah melakukan supervisi ataupun coaching barusan dengan Bu Ai itu bagaimana Bu? Yang akan dilakukan begini Pak, insya Allah dari hasil kegiatan coaching barusan saya akan lebih menerapkan, lebih menguatkan Alur Tirta ini lebih dipelajari lagi ya Pak ya, karena kan untuk untuk betul-betul memahami setiap alur ini memang tidak cukup hanya satu kali saja ya untuk berlatih. Jadi tetap harus banyak latihan dan harus banyak dilaksanakan gitu ya, karena semakin banyak kita melakukan, insya Allah mungkin keterampilan ini akan lebih terasah gitu Pak. Itu mungkin baik, ya Pak. Baik, betul apa yang disampaikan Bu Sri barusan gitu kan. Dalam hal percakapan coaching ataupun diskusi coaching itu perlu jam tayang yang luar biasa, perlu pengulangan yang luar biasa, nantinya akan terbiasa ya. Kalau boleh bersaran apa yang hanya sedikit itu kan, karena secara keseluruhan sudah baik apa yang di percakapan coaching antara Bu Sri dengan Bu Ai barusan itu kan. Kalau boleh bersaran mungkin nantinya ke depan apakah memang dalam hal pramuka tersebut ataupun kegiatan pramuka tersebut itu kan karena kan secara gambaran sudah bagus juga, cuma mungkin diberikan gambaran yang lebih detail gitu kan, karena kan dalam kegiatan pramuka itu tidak hanya konsep, melainkan juga dalam hal keterampilan psikomotornya juga harus dikembangkan juga gitu kan. Nah, itu mungkin kedepannya Bu Sri ya. Iya Pak, terima kasih sarannya. Insya Allah. Baik, mungkin itu Bu Sri, mohon maaf ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sudah walaupun tadi dikatakan juga di catatan saya itu tidak banyak yang harus dicatat karena memang sudah bagus juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kita akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.